Dan kalau mereka ini tidak berbohong gitu ya, cuma hanya mengklaim saja, wah kata Pak Jokowi ijazah asli, ya udah kita bilang ijazah asli. Itu menunjukkan bahwa mereka ternyata memang sejauh ini belum pernah lihat dokumen apa-apa gitu. Jadi sama Pak Jokowi dikasih, disuruh kirim, udah kirim, nggak berani buka. Jadi dari sini saya nggak tahu ini sebenarnya siapa yang nggak tahu di sini gitu. Karena ada 3 pihak nih. Selain pihak kepolisian, sudah mengkonfirmasi itu fotokopi. Tapi pihak lain seperti misalkan adik iparnya, terus kemudian kuasa hukumnya dan para pendukungnya, ini kan ada 3 nih ya. Dari 3 pihak ini siapa yang tahu bahwa di dalam dokumen yang dikirim itu ternyata cuma fotokopi? Siapa yang tahu? Jangan-jangan nggak ada yang tahu semua ini. Cuma sok tahu aja gitu ya, termasuk kuasa hukum. Itu asli. Kok tahu asli? Ya katanya asli. Jadi saya coba berpikir dan mencari tahu ini sebenarnya siapa yang berbohong dan dibohongi. Karena pasti ada gitu. Ya karena gimana loh, pemberitaannya udah heboh sekali, diantar kayak ketat sekali pengawalannya, jauh-jauh dari Solo gitu ya, nganterin ijazah. Jadi ya kalau kuasa hukumnya yang berbohong, saya berpikir kayaknya kecil kemungkinannya. Ada, tapi kecil kemungkinannya. Karena ya buat apa kuasa hukum berbohong gitu ya. Dan dia juga nggak ada untungnya kalau dia berbohong gitu. Jadi kayaknya dia nggak tahu tuh. Cuma dikasih tahu aja, asli, udah asli gitu kan. Kalau adik iparnya yang berbohong, ngapain gitu? Dia tidak terlibat dalam isu ini atau kasus ini. Dan kalau dia berbohong, malah dia yang repot sebenarnya. Jadi saya juga melihat bahwa si adik ipar Jokowi yang mengantarkan file fotokopi yang diklaim ijazah asli itu, sebenarnya si adik ipar juga nggak tahu gitu. Dia cuma dibilang, ini ijazah asli ya, kasih langsung gitu kan. Ya udah. Jadi kayaknya dia juga nggak tahu. Nah, sementara Pak Jokowi sendiri itu menyampaikan bahwa yang dia kirim, yang dia sampaikan kepada pihak kepolisian adalah ijazah asli. Jadi kalau ditanya siapa yang bohong, ya Jokowi. Karena dia yang mengklaim, oh yang kemarin sudah di sana semuanya. Dari SD, SMP, SMA, yang kuliah juga sudah di sana semua, ya, asli. Sudah di pihak kepolisian. Ternyata fotokopi. Ya, kalau yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopi lah, terus nanti yang mau di audit forensik ini yang mana? Yang fotokopian. Apakah kita akan melihat hasilnya asli atau palsu? Ya pasti asli lah, asli fotokopian. Cuma kita nggak tahu ini tuh difotokopi dari asli atau difotokopi dari fotokopian. Nggak ngerti gitu. Jadi kasus ini menjadi semakin rumit karena pada akhirnya nanti mungkin akan melibatkan tukang fotokopi gitu. Karena kalau di audit forensik ini adalah dokumen fotokopian, maka ya tukang fotokopinya juga perlu dipanggil sebagai saksi. Kalau perlu dijadikan tes DNA juga. Tukang fotokopinya gitu. Jadi kalau sekarang sudah ada 25 orang diperiksa terkait isu ijazah palsu ini, nanti tambah satu lagi 26 tuh. Nambah tukang fotokopi juga nanti akan diperiksa sebagai saksi ya. Semoga Pak Jokowi mau memberitahu di mana ijazah itu difotokopi gitu kan. Di Solo misalkan, ya semoga dikasih tahu di toko yang mana gitu. Ini kalau nggak dikasih tahu repot, nanti semua tukang fotokopi di Solo diperiksa semua. Jangan sampai ya, bisa nambah banyak itu. Dari 25 bisa 50 orang yang diperiksa itu. Tukang fotokopi Solo berangkat semua ke Jakarta. Wah seneng mereka. Liburan. Jadi isu ini menjadi satu cerita yang penuh dengan kebohongan. Kebohongan yang kemarin baru saja terungkap terkait dosen pembimbing yang ternyata kemudian belakangan mengaku bukan dosen pembimbingnya gitu ya. Padahal tahun 2017 lalu diakui sebagai dosen pembimbing, dan sekarang ini ada ijazah yang katanya asli ternyata cuma fotokopi. Jadi semua isu, semua cerita soal ijazah palsu ini semuanya penuh dengan kebohongan, dan kita tidak bisa melihat sebenarnya ini tujuannya apa.
Tapi setidaknya bagi saya ada dua kemungkinan dari soal ijazah fotokopian ini gitu. Yang pertama, mungkin saja Pak Jokowi itu ya sebenarnya ngasih aslinya gitu ya. Terus kemudian di tengah jalan sama adik iparnya disimpan dan yang diserahkan hanya fotokopian. Fotokopi dulu diserahkan gitu kan. Bisa aja gitu. Ya mana tahu salah instruksi gitu kan ketika di Solo nggak tahu gimana gitu ya, turun dari pesawat mungkin jet lag gitu kan, fotokopi dulu kasih ke baris krim misalkan. Bisa aja gitu. Atau kemungkinan yang kedua ya bisa saja kemudian adik ipar Jokowi ini ya ditipu, dia dibuat untuk mengantar dokumen yang katanya asli, katanya ijazah asli, tapi sebenarnya di dalamnya hanya fotokopi. Ya mungkin bisa saja adik iparnya juga ketipu sama Jokowi. Dia cuma disuruh gitu. Dan dia juga gak ngerti apa-apa soal ini gitu. Jadi ya heran saja kenapa Pak Jokowi terus melakukan kebohongan seperti ini. Karena di situasi yang seperti ini pasti ada yang bohong gitu. Pasti ada yang salah. Karena gak mungkin lah gitu. Yang katanya ijazah asli terus kemudian yang ada di pihak kepolisian hanya fotokopi. Ya pada akhirnya ini harus ada yang berkata secara jujur, entah siapa pun itu gitu ya, entah dari kuasa hukumnya, kemudian adik iparnya yang sebelumnya sudah mengkonfirmasi bahwa itu adalah dokumen ijazah asli, dia harus mengkonfirmasi itu. Mereka sebenarnya tahu nggak bahwa di dalam itu isinya fotokopi misalkan. Mereka lihat atau enggak gitu. Kan ini jangan sampai kayak jadi sulap gitu ya. Dari luar ijazah asli setelah diterima pihak kepolisian tiba-tiba jadi fotokopi. Jangan sampai salah dokumen gitu. Jadi ya ini harus dijelaskan siapa sebenarnya yang ditipu dan kita sebenarnya juga males untuk terus membahas soal isu ini, tapi ya gimana kalau kita tidak ikut membicarakan, kalau kita tidak ikut menertawakan atau melihat kelucuan-kelucuan dan keanehannya, maka nantinya orang-orang itu bisa dengan sangat leluasa untuk merancang kebohongannya. Karena kebohongan-kebohongan hari ini yang sudah terancang dengan sangat rapi itu karena mereka berpikir mereka masih bisa mengendalikan situasi atau mengendalikan media. Tapi ternyata hari ini ya nggak terkendali. Terbukti pihak kepolisian juga sudah menyampaikan fotokopi. Pihak kepolisian pasti juga udah tahu tuh di berita-beritanya itu yang disampaikan ijazah asli. Mereka sudah pasti paham betul ketika menyampaikan bahwa itu adalah yang ada di tangan kepolisian hanya fotokopi, itu akan membantah berita-berita yang muncul sebelumnya yang disampaikan oleh kuasa hukum dan adik ipar Jokowi. Pihak kepolisian tahu betul resikonya, tapi mereka tetap menyampaikan yang sebenar-benarnya. Jadi ya kebohongan ini menurut saya perlu dihentikan. Kita sebenarnya tidak terlalu peduli apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, nggak ada gunanya juga. Lawang jadi presiden itu juga nggak perlu S1 kok, cukup SMA sebenarnya. Jadi isu ini sebenarnya nggak ada penting-pentingnya bagi bangsa dan kemajuan negara dan seharusnya bisa selesai dan cepat dibereskan. Tapi kebohongan-kebohongan yang terus dibikin atau dibuat oleh kubu atau pihak Jokowi memang ini perlu rasanya ada satu penegasan bahwa udahlah. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Yang bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, teman-teman, pada video kali ini tentu tadi kita juga sudah jelas mendengar dari penyampaian saudara kita, Alifur Rahman, terkait tuduhan atau polemik tuduhan jasa palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Tentu ini menjadi hal yang genting dan ini menjadi suatu kegaduhan yang terus diperbincangkan dan diperdebatkan untuk mencari sebuah kebenaran. Nah, teman-teman, ini menarik sekali bahwa ketika kita mendengar kabar bahwa ipar dari Pak Jokowi itu membawa atau menyerahkan ijazah asli katanya ke Bareskrim, dan tetapi pihak penyidik ya dari kepolisian ya dari Polda Metro Jaya ya itu mengatakan bahwa yang mereka terima adalah fotokopi ya.
fotokopinya. Jadi nggak yang asli. Nanti jangan-jangan dibohongi lagi. Nah juga lah, saya nggak tahu juga ya kebenarannya bagaimana ya. Saya juga sebetulnya yang nggak terlalu penting-penting amat sih sebetulnya. Karena ya udahlah, berlalu biar lebar lalu gitu lah ya. Jangan sampai berlarut-larut terus menerus gitu ya. Padahal kalau kita lihat negara lain kan sudah sibuk tuh bahas robotik ya, bagaimana bisa ke planet, bagaimana biar keluar angkasa, pergi ke bulan gitu ya. Indonesia sibuk soal ijazah, lagi-lagi nanti sibuk soal pernyataan menteri si A, si B, pernyataan presiden misalnya, pernyataan si A, si C, si J dan seterusnya. Itu aja terus di Indonesia. Ya, itu saja di Indonesia, teman-teman. Kadang sebagai anak-anak muda kita melihat lah kok gini banget ya Indonesia gitu ya. Tapi sebetulnya bukan Indonesia yang salah, bukan. Indonesia ini kita cintai negara ini. Tapi orang-orangnya kadang-kadang kita melihat ini kok berlebihan banget gitu loh. Misalnya nanti ada orang yang bahas ini, itu bisa nanti jadi isu publik tuh, masuk ranah perdebatan. Oke lah, itu hanya sekedar pembuka saja ya. Nah ini lebih tepatnya ya. Coba kita lihat ya. Ini dari Tempo. Dari Tempo ini buat kita tahu lah ya, bukan berita yang kaleng-kaleng lagi, tidak diragukan lah ya. Ini soal ijazah Pak Jokowi tadi, kita lanjut ya. Ini Polda ya, Polda Metro Jaya kantongi bukti fotokopi ijazah Jokowi. Penyidik kepolisian daerah atau metropolitan Jakarta Raya, Polda Metro Jaya telah memperoleh sejumlah barang bukti dalam kasus fitnah ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Barang bukti itu termasuk fotokopi ijazah Jokowi hingga sampul skripsinya. Ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada print out atau hasil cetakan, legalisasi, dan juga ada fotokopi cover atau sampul dari skripsi dan lembar pengesahan. Ini masih terus dilakukan pendalaman, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar atau Kombes Ade Ari Syam Indradi kepada awak media di gedung Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Kamis 15 Mei 2025. Barang bukti lain yang telah dikantongi penyidik adalah pengandar kilas USB atau plus disk berisikan 24 tuntutan pada media sosial atau di akun X orang-orang gitu ya. Video yang dimaksud berkaitan dengan dugaan bahwa ijazah Jokowi itu palsu ya. Adapun penyelidikan telah memeriksa 24 orang saksi dalam kasus ini. Sampai dengan hari ini setidaknya ada 24 saksi yang telah diambil keterangan dalam tahap pendalaman di proses penyelidikan. Ini kata Pak Ade ya. Dalam kronologi yang ia sampaikan, laporan kasus ini bermula pada 26 Maret 2025 di sekitar Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Jokowi selaku pelapor mulai mengetahui keberadaan video yang menjadi masalah, atau pelapor selaku korban mulai mengetahui adanya video melalui media sosial berisi pernyataan fitnah dan pencemaran nama baik dengan pernyataan ijazah palsu S1 dari sebuah universitas milik pelapor atau korban, ujar Ade, yang kita tahu UGM ya. Selanjutnya, Jokowi meminta kepada ajudannya serta kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti-bukti dari berbagai media sosial. Adapun kuasa hukum Jokowi dalam kasus ini adalah Yakub Hasibuan. Atas kejadian tersebut, lanjut Ade, Jokowi merasa dirugikan sehingga pada 30 April 2025 ia menyambangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Metro Jaya untuk menempuh proses hukum ya. Tim penyelidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditkrimum ya menindaklanjuti laporannya. Jadi langsung ditindaklanjuti laporannya.
Coba kalau rakyat biasa tuh mungkin lama ya. Enggak juga lah ya. Tergantung lah ya. Nah, dalam laporannya, Jokowi menyebutkan beberapa nama yang diduga terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik yang ia permasalahkan. Nama-nama tersebut yang tengah diperiksa oleh penyelidik ya. Ada di sini beberapa saksi yang diperiksa termasuk mantan Menteri Roy Suryo, Dr. T. Fauzia Tiasuma ya, atau Dr. Tifa yang kerap kita sebut ya. Beliau pegiat media sosial juga, dan pengacara Enggi Sujana. Jadi sudah diperiksa teman-temannya, sudah diperiksa. Tapi memang ini apakah nanti ada apa namanya unsur pidana atau apa lah ya, saya nggak tahu ya. Tetapi memang ya tentu kita melihat bahwa persoalan semacam ini memang ya harus diselesaikan dengan baik, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Dan kemudian ya kalau berkenan Pak Jokowinya menunjukkan ijazahnya, ya mungkin itu lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan publik juga kepada beliau, karena sudah terlanjur nama baiknya mungkin tercoreng karena seperti katakan ada fitnah ini itu dan lain-lain, tuduhan-tuduhan yang mungkin tidak betul dan lain sebagainya. Dan kalau memang tuduhan itu tidak betul dan tidak benar, mari Bapak Jokowi silakan tunjukkan ijazah yang Anda punya, yang Bapak punya, ya agar nanti masyarakat ini tidak ada merasa begini begono atau pikiran-pikiran yang lain atau yang negatif-negatif ya terkait persoalan polemik ijazah ini. Dan mungkin seperti itu saja sih dari saya ya. Dan kalau mungkin ada pendapat lain ya boleh nanti silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini. Mungkin dari saya itu saja ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan salam dan sampai jumpa.